Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu tata cara mengqadha puasa Ramadan. Kita hari ini berada di bulan Rajab, artinya 2 bulan lagi Ramadan. Karena setelah Rajab itu Sya'ban dan setelah Sya'ban itu Ramadan. Maka di antara bentuk persiapan kita menyambut datangnya bulan Ramadan yaitu adalah dengan melihat daftar utang puasa yang bisa jadi di Ramadan tahun lalu ada puasa yang kita tinggalkan atau kita tidak bisa berpuasa sehingga kita memiliki hutang, dan kita masih punya waktu sekitar 1 bulan lebih. Insya Allah cukup, karena kalaupun ada orang tidak puasa 30 hari, sisa waktu menjelang Ramadan itu masih lebih dari 30 hari. Artinya celah untuk mencicil dan membayar utang masih cukup. Apa dasarnya ketika kita bicara mengenai membayar utang puasa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridon aw ala safarin." Siapapun di antara kita yang tidak puasa, entah karena dia dalam kondisi sakit atau disebabkan dia sedang safar, maka Allah menyebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Silahkan nanti dia bayar dan dia ganti utang puasa tersebut di hari-hari yang lainnya, sehingga tidak kemudian lepas begitu saja. Artinya kalau kemarin Ramadan tahun lalu kita ada yang bolong punya utang puasa, itu tidak bisa dianggap skip, nggak bisa dianggap kemudian ya udah lunas, enggak. Tapi kata Allah fa'iddatun min ayyamin ukhar, bayar, ganti utang itu. Artinya apa? Kalau jumlah utangnya 1 bulan full tidak puasa, maka gantinya juga 1 bulan full diqadha. Dan kalau ditanya apakah utang itu harus diselesaikan sekaligus, jawabannya tidak. Allah berikan keringanan, utang boleh dicicil. Sehingga kalau kita punya utang 10 hari di Ramadan tahun lalu, maka boleh kita cicil. Hari ini puasa 1, besok skip, tidak puasa, 2 hari lagi tidak puasa, minggu depan baru puasa lagi 1, minggu depannya lagi 1 lagi. Boleh dicicil 1 per 1 atau sesuai kemampuan. Itu poin yang pertama. Jadi mengqadha tergantung berapa jumlah hari yang dilewati dan boleh dicicil. Dasarnya tadi karena Allah menyebutkan fa'iddatun min ayyamin ukhar, pokoknya diganti. Yang penting utangnya dibayar, enggak harus sekaligus, sehingga dicicil 1 per 1. Dan kemudian utang Ramadan itu boleh ditunda. Makanya kalau ada orang lewat dari Ramadan tahun lalu masuk bulan Syawal, dia enggak qadha, enggak diganti puasanya, masuk bulan lagi sampai masuk Muharram dan seterusnya, itu tidak berdosa. Tapi jangan sampai masuk ke Ramadan berikutnya tanpa ada uzur, maka tidak boleh, dia akan berdosa nantinya. Ada sebuah kisah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan
kana yakunu alayya shaum. Saya pernah kejadian punya utang min Ramadan, dari puasa Ramadan. Fama astati, kata Aisyah, saya juga enggak bisa bayar utang itu illa fi Sya'ban, kecuali sudah mepet Ramadan tahun depan. Artinya sebulan sebelumnya. Ketika di Sya'ban saya baru bisa bayar. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Memungkinkan untuk membayar walaupun tidak segera. Yang penting belum masuk Ramadan berikutnya. Dan kemudian di riwayat yang lain disebutkan kana yakunu alayya shaum min Ramadan fama astati an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Jadi asyghul min Rasulillah. Ada hal-hal yang membuat Aisyah sibuk dan belum memungkinkan untuk mengqadha karena mengurusi kepentingan Rasul, sehingga dia baru bisa bayar di bulan Sya'ban. Maka bayar utang tersebut. Poin yang selanjutnya mengenai qadha ataupun ganti puasa. Kalau kejadian misalkan utang puasanya sebenarnya itu bukan berasal dari Ramadan tahun lalu, bahkan dari Ramadan sebelumnya, apa yang dia lakukan? Tetap bayar, tetap ganti, dan dia dikenai tambahan fidyah karena menunda hingga akhirnya tembus masuk ke Ramadan yang berikutnya. Dan kalau ditanya kondisi ideal membayar utang, jawabannya lebih cepat, lebih baik. Dan hal ini berdasarkan firman Allah di surat Al-Mu'minun. Allah menyebutkan ulaika yusari'una fil khairat, karakter atau ciri khas orang-orang yang beriman itu diantaranya adalah mereka sangat bersemangat, mereka sangat bergegas dan bersegera dalam urusan kebaikan, wahum laha sabikun, dan mereka itu berlomba dalam urusan-urusan kebaikan. Maka jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah, yang hari ini punya utang, tolong dicek berapa utang puasanya. Artinya kita sudah mendapatkan uzur karena kita sudah diingatkan. Jadi nggak ada cerita besok masuk Ramadan saya lupa punya utang belum dibayar, karena 2 bulan sebelumnya sudah diingatkan, masih ada Rajab dan masih ada Sya'ban, tolong segera bayar. Dan cek keluarga kita, entah itu istri kita, entah itu orang tua kita, entah itu anak kita atau keluarga besar kita, ingatkan yang punya utang tolong segera dibayar utang puasanya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa, amma ba'd, fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau saya meninggal dunia dalam kondisi saya belum bayar utang, sehingga utang puasanya belum dibayar, kemudian meninggal dunia, apakah saya berdosa atau tidak? Jawabannya tergantung. Tergantung apa? Tergantung dia tidak bayar itu atau dia belum bayar karena ada uzur atau tidak. Sehingga ada orang-orang yang belum bisa bayar utang puasa karena memang ada uzur, entah faktor sakit atau kemudian faktor-faktor yang lain yang itu secara syariat membuat dia belum bisa mengqadha, belum bisa mengganti, maka dia tidak berdosa. Sebagaimana tadi, waktu mengqadha itu dia sifatnya muasa', diberikan keleluasaan, diberikan kelonggaran, bahkan sampai 11 bulan. Antara Syawal tahun kemarin sampai Sya'ban tahun ini, itu 11 bulan, longgar sekali. Dan kalau memang selama 11 bulan memang ada uzur, belum bisa qadha, insya Allah tidak berdosa. Tapi kalau dari rentang 11 bulan itu ada celah di mana kita bisa mengqadha, maka kita berdosa. Kalau tidak diqadha, itu berarti menyepelekan, itu berarti meremehkan, menggampang-gampangkan utang. Maka yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Apakah saya belum bisa bayar utang puasa itu karena memang saya menyepelekan, karena saya memang males-malesan, karena saya meremehkan utang, atau memang saya ada uzur? Masing-masing kita bisa jawab sendiri, dan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.
Sebagaimana ada orang belum sholat meninggal. Ini tergantung. Saat azan berkumandang masuk waktu sholat, itu kan sebenarnya waktu sholat zuhur lumayan panjang. Misalkan sejak matahari tergelincir sampai kemudian nanti sebelum masuk asar. Kalau ternyata dia meninggal belum sholat zuhur, apakah dia berdosa? Tergantung. Apakah dia belum sholat zuhur setelah masuk itu karena ada uzur atau tidak? Nanti puasa juga urusan seperti itu. Semoga kita dimudahkan untuk membayar utang dan semoga kita dipertemukan dengan Ramadan dalam posisi siap untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Mari bergabung bersama ANB Akademi Angkatan Kelima. Insya Allah, pendaftaran dibuka dari tanggal 1 hingga 19 Januari 2025. Untuk informasi lengkap, kunjungi anbacademy.id.